Presiden FIFA Gianni Infantino ucapkan selamat juara untuk Persib Bandung dan berikan bonus tambahan senilai 500 miliar rupiah ke manajemen Persib. Dan seluruh pemain musim ini jadi harapanku usai media lokal ini sebut Persib cetak rekor fantastis. Wah, apakah itu? Simak sampai selesai. Hahaha, Jakmania Persija Auto menangis kejang melihat ini. Begini pernyataan keras Beckham putra usai Persib resmi back-to-back juara Liga musim ini. Nekat sindir keras permalukan Jakmania kayak gini. Apa yang dia ucapkan? Temukan jawabannya di sini. Ciro Alves dan Tyrone Del Pino batal tinggalkan Persib Bandung usai resmi pastikan gelar juara Liga 1 musim ini. Malut United Auto kecewa berat, jadi tuntutanku sekarang. Kok bisa begitu? Ini kronologinya. Pernyataan jujur Gustavo Franca usai resmi bahwa Persib Bandung juara musim ini. Bobotoh Auto sangat takjub mendengarnya. Simak ulasannya berikut. Yes, ini baru kelas dunia. Talenta berhasil resmi bantu Persib. Janjikan hal ini usai Persib raih gelar juara. Pemain muda bakal lebih berkembangkah? Simak ulasannya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Presiden FIFA Gianni Infantino ucapkan selamat juara untuk Persib Bandung dan berikan bonus tambahan senilai 500 miliar rupiah ke manajemen Persib. Dan seluruh pemain musim ini jadi harapanku usai media lokal ini sebut Persib cetak rekor fantastis. Wah, apakah itu? Simak sampai selesai. Persib Bandung mencatatkan sejarah luar biasa dengan menjuarai BRI Liga 1 2024/25 menjadi klub tercepat kedua yang mengamankan gelar pada era Liga 1. Tim kebanggaan Bandung ini meraih gelar juara pada akhir pekan ke-31 setelah pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Persik Kediri berakhir imbang 3-3 pada 5 Mei 2025. Hasil imbang tersebut memastikan bahwa Persebaya tidak dapat mengejar perolehan poin Persib. Dengan 64 poin yang sudah dikumpulkan dan 3 laga tersisa, tidak ada lagi tim yang dapat menggeser Persib dari posisi puncak klasemen. Meski begitu, rekor juara tercepat pada era Liga 1 masih dipegang oleh Bali United yang mengunci gelar pada pekan ke-30 di musim 2020. Sementara itu, poin tertinggi yang diraih klub sepanjang sejarah Liga 1 juga dipegang oleh Bali United dengan 75 poin pada musim 2021/2022. Jika Persib Bandung mampu memenangkan 3 pertandingan sisa, mereka bisa menutup musim ini dengan poin maksimal 73, sebuah pencapaian gemilang meski belum dapat mengalahkan rekor poin tertinggi. Bagaimana menurutmu tentang pencapaian Persib? Apakah mereka bisa menambah koleksi poin maksimal atau ada tantangan lain di 3 laga sisa? Berikan komentarmu. Hahaha, Jakmania Persija Auto menangis kejang melihat ini. Begini pernyataan keras Beckham putra usai Persib resmi back-to-back juara Liga musim ini. Nekat sindir keras permalukan Jakmania kayak gini. Apa yang dia ucapkan? Temukan jawabannya di sini. Setelah Persib Bandung resmi menyandang gelar juara Liga 1 musim ini, nama Beckham putra dari legenda sepak bola Indonesia, Budi Beckham, kembali mencuri perhatian publik. Dalam sebuah pernyataan yang cukup menohok, Beckham dengan santainya menyindir supporter setia Persija Jakarta, Jakmania. Beckham yang dikenal dengan gaya bicara yang tajam mengatakan, katanya tanpa Championship Series, Persib Bandung nggak bisa juara Liga 1. Buktinya, kami bisa back-to-back juara Liga 1. Dingin-dingin sambil gaya selebrasi ice cold ala Cole Palmer, striker Chelsea yang bisa membuat Jakmania menangis melihatnya.
Sindiran Beckham tersebut langsung menarik perhatian banyak pihak, terutama Jackmania yang pastinya merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut. Tak hanya itu, Beckham juga memamerkan gaya selebrasi ala Cole Palmer yang terkenal dengan gaya ice cold saat merayakan gol yang semakin membuatnya mencuri perhatian. Pernyataan ini memicu berbagai reaksi, mulai dari dukungan kepada Beckham yang dianggap jujur dan berani, hingga kecaman dari supporter Persija yang merasa dihina. Namun meskipun banyak yang terkejut, Beckham tetap tenang dan menunjukkan bahwa Persib Bandung pantas merayakan gelar juara mereka setelah perjuangan panjang sepanjang musim ini. Tak heran jika sindiran Beckham ini langsung viral di media sosial, mengundang banyak komentar, baik yang mendukung maupun yang menentang. Di sisi lain, Persib Bandung kini bisa berbangga dengan gelar juara Liga 1 musim ini. Sementara rival abadi mereka, Persija Jakarta, harus menunggu hingga musim berikutnya untuk meraih kesuksesan yang sama. Bagaimanapun, kontroversi ini menjadi bumbu tambahan dalam persaingan sengit antara kedua klub besar Indonesia tersebut. Dan yang pasti, Beckham Putra kembali menunjukkan bahwa dia siap untuk menjadi bintang baru yang tidak hanya berbakat di lapangan, tetapi juga berani berbicara lantang di luar lapangan. Ciro Alves dan Tyrone Del Pino batal tinggalkan Persib Bandung usai resmi pastikan gelar juara Liga 1 musim ini. Malut United Auto kecewa berat, jadi tuntutanku sekarang. Kok bisa begitu? Ini kronologinya. Liga 1 2024/2025 sebentar lagi akan berakhir. Rata-rata setiap tim kontestan menyisakan 3 pertandingan lagi. Namun meski kompetisi belum resmi usai, Persib Bandung sudah lebih dulu memastikan diri sebagai juara musim ini. Tim Maung Bandung kini mengoleksi 64 poin dari 31 laga. Dua tim pesaing, yakni Dewa United dan Persebaya Surabaya, harus puas hanya bisa berebut posisi runner-up. 3 laga sisa Persib Bandung adalah menghadapi Barito Putra pada 9 Mei, kemudian Persita Tangerang pada 16 Mei, dan terakhir Persis Solo pada 24 Mei. Namun euforia juara ini juga dibayangi oleh potensi perombakan skuad. Sejumlah pemain disebut-sebut akan hengkang karena kontrak mereka habis antara Maret hingga Juni 2025, bahkan ada yang sudah pamitan. Menurut data dari laman Transfermarkt, berikut ini adalah daftar pemain Persib yang kontraknya habis. Rachmat Irianto, pemain serba bisa ini, tengah menjalani pemulihan cedera dan disebut kontraknya habis pada Maret 2025. Ciro Alves, penyerang asal Brasil ini, kontraknya berakhir April 2025. Bahkan selepas laga melawan PSS Sleman, Ciro mengunggah pesan perpisahan. Ia disebut-sebut akan bergabung ke Malut United dengan persentase kepindahan sebesar 63%. Kevin Mendoza, kiper asal Filipina ini, kontraknya habis Mei 2025. Nick Kuipers, bek asal Belanda yang selama ini menjadi andalan di lini belakang. Edo Febriansah, bek kiri energik yang juga kontraknya selesai di bulan Mei. Rian Kurnia, pemain sayap asal Bogor ini juga dalam daftar pemain dengan kontrak berakhir Mei 2025. Beckham Putra kontraknya habis pada Juni 2025. Ahmad Agung pasti hengkang di bulan Juni 2025 karena kembali ke klub asalnya Persik Kediri setelah masa peminjaman setengah musim. Gustavo Franca, Matteo Kocijan, dan Tyrone Del Pino, 3 pemain asing ini juga berpotensi hengkang. Del Pino bahkan disebut-sebut akan mengikuti jejak Ciro Alves ke Malut United. Menurut kamu, siapa yang paling layak dipertahankan Persib dan siapa yang sebaiknya dilepas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pernyataan jujur Gustavo Franca usai resmi bahwa Persib Bandung juara musim ini. Bobotoh Auto sangat takjub mendengarnya. Simak ulasannya berikut.
Bek asal Brasil Gustavo França menyebut gelar juara Liga 1 2024/25 yang diraih Persib Bandung berkat kerja keras dan kontribusi seluruh anggota tim sepanjang musim. Sejauh ini pemain bernomor punggung 4 ini tampil mengesankan pada musim pertamanya bersama Persib dengan bermain dalam 28 pertandingan dan menyumbang 5 gol. Saya tidak melihat ini berkat saya pribadi karena ini adalah kolektivitas semua orang di tim yang selalu bekerja keras bersama-sama. Ini pekerjaan kolektif. Itulah yang paling penting, kata França. Ia juga menambahkan tekad Persib untuk menjadi juara telah dicanangkan sejak memulai kompetisi dengan menjalani pramusim yang penuh dengan kerja keras. França pun merasa sangat bersyukur karena kerja keras tersebut membuahkan hasil yang mengesankan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena mendapat kesempatan ini. Sejak pekan pertama kami bekerja sangat keras mulai dari Piala Presiden dan berjuang sebagai satu tim, tapi itu turnamen yang sangat sulit, ungkapnya. Apa pendapatmu tentang tekad dan semangat tim Persib di musim ini? Bagikan komentarmu. Yes, ini baru kelas dunia. Talenta Brasil resmi bantu Persib. Janjikan hal ini usai Persib raih gelar juara. Pemain muda bakal lebih berkembangkah? Simak ulasannya di sini. Pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos, mengantisipasi kemungkinan rotasi posisi penjaga gawang di sisa pertandingan Liga 1 2024/25. Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan Kevin Mendoza berbagi menit bermain dengan penjaga gawang lainnya. Persib memiliki 3 penjaga gawang lain yang menit bermainnya tidak sebanyak Mendoza, yaitu Teja Paku Alam, Putra Seva Sangasi, dan Fitrah Maulana. 3 pertandingan sisa Persib setelah memastikan gelar juara pada pekan ke-31 adalah melawan Barito Putra, Persita Tangerang, dan Persis Solo. Tentu saja, mungkin saya punya kesempatan untuk memainkannya. Saya akan berdiskusi dulu dengan Coach Bojan mengenai situasinya, ujar Passos. Menurutnya, ketiga penjaga gawang dalam kondisi siap tampil. Passos juga menambahkan bahwa mereka menjaga suasana hati yang positif, bekerja keras, dan terus mengembangkan diri. Saya percaya, saya yakin Fitrah dan Seva punya masa depan yang bagus. Kalau memang ada kesempatan, saya ingin memberi mereka kesempatan bermain. Tapi saya harus diskusi dulu dengan Coach Bojan, tambahnya. Apa pendapatmu tentang rotasi kiper di pertandingan-pertandingan sisa ini? Apakah Fitrah dan Seva layak mendapatkan kesempatan bermain? Tulis komentar kamu. Mengejutkan publik. Jay Itzes diincar Inter Milan, Direktur Venezia tiba-tiba ucapkan terima kasih. Setelah Inter Milan menghancurkan Barcelona tadi malam, kini mereka membidik Jay Itzes sebagai target baru. Di tengah rumor panas, Direktur Venezia malah ucapkan terima kasih secara misterius. Ada apa sebenarnya di balik kata-kata itu? Simak fakta lengkapnya di sini. Direktur Olahraga Venezia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Inter Milan yang belakangan ramai dikabarkan tertarik kepada Jay Itzes. Masa depan sang kapten timnas Indonesia sudah menjadi tanda tanya besar menjelang bursa transfer musim panas. Kegemilangan Itzes di musim ini bersama Venezia telah membuat banyak klub tertarik kepada sang pemain timnas Indonesia. Inter Milan merupakan salah satu klub yang dikabarkan tertarik kepada sang bek tengah berusia 24 tahun. Menurut laporan dari Italia, termasuk jurnalis Nicolo Scira, Inter telah beberapa kali memantau penampilan Itzes di Serie A. Namun Nerazzurri tidak sendirian lantaran ada banyak klub Serie A lain yang dikabarkan tertarik seperti Bologna, Torino, dan bahkan AC Milan.
Pada bursa transfer musim dingin lalu, Edzes juga pernah dikaitkan dengan Juventus yang mencari bek tengah pada saat itu. I Nerazzurri tampak menjadi tim yang paling serius untuk memburu Jay Edzes seiring dengan keperluan untuk merekrut bek tengah di bursa transfer musim panas mendatang. Francesco Acerbi semakin menuas lagi Stefan de Vrij akan habis kontrak, jadi itu tidak terelakkan untuk Inter mencari bek tengah baru di bursa transfer musim panas mendatang. Terlebih hubungan Venezia dan Inter Milan begitu baik karena kedua klub sudah sering bertukar pemain selama beberapa waktu terakhir. Direktur olahraga Venezia Filippo Antonelli belakangan ini menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Inter Milan di tengah rumor Jay Edzes. Ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Antonelli adalah karena Inter Milan melepas Ionut Radu yang menjadi kiper utama Venezia sejak direkrut pada musim dingin lalu. Pada paruh kedua musim ini, Radu menjadi starter dalam 12 laga dan berhasil mengklaim 4 clean sheet. Dia menjadi salah satu bintang di lini pertahanan Gli Arancione Roverdi bersama Jay Edzes. Radu adalah kesempatan buat kami dan kami akan selalu mengatakannya demikian. Kami berterima kasih kepada Inter yang ketika kami menelepon mereka langsung bersedia, kata Antonelli, dikutip dari media Italia Calcio Mercato. Namun kami juga berterima kasih kepada sang pemain karena dia benar-benar mengambil keuntungan untuk membuktikan nilainya. Perjalanan masih belum usai, ada 3 laga sisa dan dia bisa mengakhirinya dengan baik, tambahnya. Inter juga meminjamkan Filip Stankovic kepada Venezia yang sempat menjadi andalan di paruh pertama musim. Meski tergeser karena kehadiran Ionut Radu, Venezia tetap berencana untuk menebusnya pada musim panas nanti. Stankovic adalah pemain lain yang benar-benar kami inginkan. Kami punya kesempatan untuk menebusnya dan kami tentu akan melakukannya, kata Antonelli. Dia adalah pemain yang bekerja sangat baik di beberapa bulan pertama musim ini. Dalam hal ini juga, saya memiliki hubungan baik dengan Inter yang memungkinkan kami melakukan operasi ini, tandasnya. Meski bakal dipermanenkan, Stankovic tidak harus bertahan di Venezia pada musim depan. Jika ada yang menebusnya, maka Antonelli membuka peluang. Dia harus terus berusaha seperti ini, dan saya yakin bahwa dia akan memberikan lebih banyak kepuasan kepada kami. Adakah yang menginginkannya? Kenyataannya, kami akan menebusnya di bulan Juni. Kemudian, jika perlu, kami akan mengevaluasi, tambahnya. Media Vietnam panas hingga super berisik. Indonesia pilih Malaysia, bukan Vietnam di FIFA Matchday. Keputusan PSSI hanya undang Malaysia bikin media Vietnam mulai berisik. Mereka merasa ditinggalkan dari gengsi laga Asia Tenggara. Ada apa di balik pertandingan rivalitas ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Kabar laga persahabatan FIFA Matchday September 2025 membuat media Vietnam mulai menyoroti keputusan Ketum PSSI Erick Thohir untuk Timnas Indonesia. Salah satu media Vietnam, Tet Hao 247 bahkan menilai negara yang diundang PSSI memiliki koneksi kuat di Asia Tenggara, yakni Malaysia. Menurut mereka, keputusan tersebut mengejutkan karena Indonesia melawan Malaysia bakal menjadi laga fenomenal tahun ini. Timnas Indonesia siap menghadapi FIFA Days bulan September ini. Mereka siap menghadapi tim yang punya koneksi kuat di kawasan Asia Tenggara, tulis mereka dilansir Rabu dalam kurung 7 Mei 2025. Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI Erick Thohir menegaskan sangat memungkinkan untuk menggelar pertandingan persahabatan dengan Malaysia dalam turnamen kecil pada FIFA Matchday September nanti. Saat ini Timnas Indonesia tengah fokus pada 2 pertandingan terakhir di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Indonesia bertujuan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya melaju ke babak kualifikasi keempat. Jika lolos babak kualifikasi ketiga, Indonesia akan melanjutkan bertanding pada bulan Oktober.
Meski demikian, Erick Thohir mengatakan PSSI tetap menyiapkan sejumlah opsi bagi timnas Indonesia apapun hasil laga ke-7 dan ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan September kita ada FIFA Days. Kita belum tahu bagaimana Indonesia akan finish di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tetapi kita harus optimis. Kalau dapat banyak poin, kita bisa finish di posisi kedua, ketiga, atau keempat. Itu artinya kita juga harus mempersiapkan diri untuk pertandingan di bulan Oktober dan November, ungkapnya. Menurut Erick, PSSI dan Timnas Indonesia sudah memperhitungkan kemungkinan timnya masuk pada babak kualifikasi keempat, yang mana lawannya mayoritas dari kawasan Timur Tengah. Jadi lawan di FIFA Matchdays bulan September kemungkinan akan datang dari Timur Tengah. Beberapa negara yang menanggapi positif undangan untuk melakukan pertandingan persahabatan adalah Lebanon dan Kuwait. Kalau masuk babak kualifikasi berikutnya, September kosong. Itu artinya tim Indonesia baru akan melakoni laga persahabatan saat ini. Negara yang datang ke Timur Tengah akan jadi prioritas, siapa saja boleh. Saat ini, Lebanon dan Kuwait sudah merespons, kata Erick. Kami sedang mempertimbangkan lawan mana yang cocok. Setelah itu pelatih kepala akan mengevaluasi. Kalau melihat hitungan, lawan yang akan datang kebanyakan dari Timur Tengah lanjutnya. Meski demikian, Erick Thohir masih membuka kemungkinan untuk mengundang Malaysia guna berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan bersama tim dari Timur Tengah. Salah satu alasan Erick ingin mengundang Malaysia adalah untuk menguji nyali tim yang dipimpin pelatih Patrick Kluivert. Kita akan pertimbangkan untuk mengundang Malaysia, timnya juga semakin membaik, kata Erick. Kita lihat juga mereka ganti pelatih dan banyak pemain baru, jadi kita juga mau coba. Kayaknya kita kangen pertandingan sama Malaysia, udah lama banget. Kita uji nyali kalau Malaysia setuju. Kalau mereka nggak mau, nggak apa-apa, mungkin lain kali saja, imbuhnya. Terakhir kali timnas Indonesia berhadapan dengan Malaysia adalah pada ajang Piala AFF 2021. Saat itu Indonesia menang dengan skor 4-1. Bapak Erick juga mengatakan bahwa semua pertandingan persahabatan atau turnamen pada bulan September akan diadakan di Indonesia.